Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Kita masih membahas fungsi dua kubah atau lebih. Nama saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai turunan tingkat tinggi dan teorema Taylor. Mari kita mulai. Kita mulai dengan turunan parsial order tinggi, atau yang kita kenal dengan turunan tingkat tinggi. Misalkan sekarang saya mempunyai fungsi dua peubah, fungsi dari R2 ke R, yaitu yang dinyatakan oleh aturan X2 dikali dengan Y pangkat 3 sebagai berikut. Maka do F do X di titik X, Y itu adalah 2X Y pangkat 3. Caranya seperti yang tadi aturan dari definisi dari turunan parsial. Kalau diturunkan terhadap X berarti Y-nya dianggap fix. Artinya sekarang saya mempunyai X kuadrat dikali katakanlah suatu konstanta pangkat 3. Sehingga turunan terhadap X itu menjadi 2X dikali dengan konstanta pangkat 3. Sehingga saya akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Oke ya. Dan cara yang sama ketika saya mau mencari turunan terhadap Y, artinya X-nya dianggap sebuah konstanta, anggaplah 5. Maka 5 kuadrat dikali dengan Y pangkat 3, turunannya adalah 3Y kuadrat dikali dengan 5 pangkat 2. Ya teman-teman, walaupun dianggap 5 atau dianggap konstanta, tapi tetap kamu tulis X ya teman-teman ya. Oke, dan cara yang sama saya bisa yang namanya fxx. Tentu saja itu adalah apa? Do F do X diturunkan terhadap X di titik X, Y. Oke ya, dalam notasi yang lebih singkat, ini adalah do kuadrat F do X kuadrat X, Y. Ya, artinya itu do X dari do F do X. Itu artinya adalah turunan dulu yang tadi, do F do X-nya adalah yang ini, lalu diturunkan terhadap X, maka dia akan menghasilkan, jangan lupa 2 kali konstanta kali Y pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 dikali 1 dikali Y pangkat 3 gitu ya. Dengan cara yang sama fxy itu adalah diturunkan dulu terhadap x baru terhadap y, diturunkan dulu terhadap x baru terhadap y. Dituliskan do kuadrat f do x dulu baru do y gitu ya. Fxy-nya, nah ini hati-hati ya, kalau ini biasanya kita sebagai fungsi gitu ya, sebagai operator. Kalau di sini fxy di titik tertentu, yaitu aturannya seperti apa gitu, x, y-nya ya. Kamu harus membedakan antara f dengan fx. Hati-hati sekali. F fungsi, fx nilai fungsi. Atau aturan dari fungsi f yang dikenakan pada x ya. Jadi ini do y dari do f do x. Do f do x-nya sendiri adalah 2x y pangkat 3 diturunkan terhadap Y, maka 2X dikali dengan 3Y kuadrat. Ya, dengan cara yang sama kamu dapatkan FYX juga sama. Hati-hati ya, ini berbeda. Ini Y dulu baru X, tadi X dulu baru Y. Hasilnya sama. Pertanyaannya adalah, apakah FXY selalu sama dengan FYX? Gitu ya. Kalau ini selalu sama, bagaimana dengan ini? Apakah sama dengan FXYX? Gitu ya. Nah, teman-teman, nanti di suatu teorema tentang kesimetrian dari turunan parsial campuran dapat dibuktikan bahwa ternyata tidak selalu demikian. Gitu ya. Bisa terjadi turunan parsial campurannya itu sama dengan kasus turunan parsial keduanya itu harus kontinu. Jadi do kuadrat F do X do Y-nya itu harus kontinu. Dan do kuadrat F do Y do X-nya otomatis juga ya harus kontinu ya. Kalau turunan parsialnya campuran, maka nanti nilainya di titik X, Y itu hasilnya akan sama. Ya, baca mengenai turunan tingkat tinggi dan sejarah persamaan diferensial dari buku teks. Oke, itu mengenai turunan parsial ya. Teman-teman bisa coba sendiri bagaimana mencari turunan parsial, terutama untuk turunan parsial kalau misalkan fungsinya itu mempunyai dua buah aturan gitu ya. Itu sangat menarik. Nah, yang selanjutnya kita akan mau bicara tentang turunan teorema Taylor. Nah, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan teorema Taylor untuk fungsi satu peubah. Misalkan f mempunyai turunan ke k plus 1 dan turunan ke K plus satunya harus kontinu, teman-teman. Pada interval tutup I yaitu sama dengan P, Q. Jadi pada interval tutup PQ. Untuk setiap bilangan A anggota PQ dan X anggota PQ, maka Fx-nya itu sama dengan Fa ditambah F aksen A ditambah X minus, dikali X minus A ditambah F double aksen A dibagi 2 faktorial. Teman-teman tuh udah tahu ya, F double aksen itu artinya apa? Turunan terhadap X, lalu disubstitusi X sama dengan A.
Oke ya, dengan cara yang sama F dari K itu apa? Turunan ke F, turunan ke K gitu ya dari F, lalu disubstitusi di A gitu dibagi dengan K faktorial. Teman-teman itu sudah belajar ya. Nah, yang menarik adalah apa? Yang menarik adalah suku sisanya diberikan dalam integral. Suku sisanya diberikan dalam integral. Nah, kalau teman-teman tahu teorema Taylor untuk fungsi satu peubah itu tidak hanya satu versi. Yang kamu punya biasanya itu ditambah dengan RK, dengan RK-nya itu F dari K plus satu di titik T dengan T-nya antara P sampai Q. Nah, yang seperti itu ya. Maaf, A sampai P atau A sampai Q. Nah, yang seperti itu teorema Taylor untuk yang suku sisanya berupa turunan gitu ya. Tentu saja itu menggunakan teorema nilai rata-rata untuk turunan. Nah, ini ada versi lain yaitu yang menggunakan integral. Yang menggunakan integral. Jadi RK-nya itu adalah integral dari X minus T pangkat K dibagi K faktorial F dari K plus satu T dt yang memenuhi limit dari RK dibagi X minus A pangkat K-nya itu sama dengan nol. Gitu ya teman-teman ya. Kita coba lihat. Nah, pertama saya mau mengomentari apa yang dimaksud dengan ini ya. Nah, teman-teman, kalau RK-nya itu katakanlah dia masih X minus A gitu ya. Katakanlah ini adalah eh, X minus A gitu. Kalau ini X minus A saja dibagi dengan X minus K untuk X menuju A pasti tidak nol. Gitu ya teman-teman ya. Kalau X minusnya K-nya katakanlah K-nya adalah 5. Maka kalau X minus A pangkat 4 atau pangkatnya di bawah 5, maka tidak mungkin sama dengan 0. Pasti dia akan menjadi taki enggak ya untuk X menuju A. Teman-teman setuju ya. Tapi kalau misalkan dia X minusnya sama dengan 5, kalau RK-nya X minus A pangkat 5, maka hasilnya nggak mungkin 0. Pasti suatu konstanta yang tidak 0. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya RK itu siapa? Kalau saya buat jadi polinom, maka polinomnya itu adalah X minus A pangkat B dengan B-nya itu lebih besar dari 5. Lebih besar dari K. Jadi itu yang dimaksud dengan suku sisa. Artinya itu yang pangkat yang lebih tinggi dari K. Gitu ya. Pangkat yang lebih tinggi dari K itu dinyatakan ini. Bahwa nanti limit dari RK dibagi X minus A pangkat 5 atau pangkat K itu 0. Artinya suku RK-nya itu lebih tinggi dari pangkat K gitu. X minus A pangkat K plus berapa gitu misalkan gitu ya. Oke, jadi itu sekilas supaya kamu mengerti saja apa artinya ini. Nah, pembuktiannya seperti apa? Pembuktiannya hanya menggunakan turunan parsial saja ya. Jadi RK-nya adalah ini gitu. eh Kalau sesuai dengan definisi saya, RK-nya adalah apa? Fx dikurangi yang panjang ini. Maka Fx dikurangi ini. Oke ya, jadi ini yang mau saya buktikan. Apakah betul-betul sama? Apakah betul-betul sama? Kalau berdasarkan ini, dia akan sama dengan itu ya. Caranya seperti apa? Saya misalkan dv-nya itu adalah turunan ke K plus 1 dari T gitu ya. V-nya itu, jadi ini saya nyatakan sebagai dv. Maka ininya akan berubah menjadi U ya. Ininya berubah menjadi U. Jadi ini saya punya U, saya punya dv, maka V-nya adalah kamu sudah tahu ya. Ini eh, integralnya yaitu F turunan ke K. DU-nya siapa? Turunannya adalah K-nya turun ke bawah, K dengan K-nya coret, maka menjadi X minus 1 pangkat K minus 1 dibagi K minus 1 faktorial karena K-nya dicoret. Tapi jangan lupa dikali dengan turunan terhadap P, yaitu negatif 1. Maka menghasilkan negatif gitu teman-teman ya. Sehingga nanti hasilnya adalah apa? Ini UV min integral VDU. Jadi U-nya siapa? U-nya adalah ini dikali dengan V minus tapi ada minus jadi plus integral V du. Hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Nanti dengan cara yang sama, ini sekarang saya akan memisalkan dv1 baru dan ini adalah u1 baru. Maka ini adalah integral u1 dv1. Maka ini akan menjadi u1 v1 min integral v1 du1 gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman Oh, ini belum. Lalu dievaluasi di X, A sampai X. Dievaluasi di A sampai X, dia akan berubah menjadi, ini ya, negatif dari X minus A pangkat K dibagi K faktorial, F turunan ke KA, ditambah dengan ini. Nah, pada akhirnya, yang saya lakukan tadi ya, ini nanti mau saya jadikan U1, ini saya jadikan DV1 gitu ya. Nah, ini adalah apa?
Ini itu adalah ini komponen pertama. Nah, komponen pertama ya. Kalau teman-teman lakukan terus, nanti akhirnya dapat yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Gitu ya teman-teman. Jadi ini melakukan integral parsial berkali-kali sehingga mendapatkan hasilnya seperti itu ya. Dan limitnya harus memenuhi itu ya. Oke. Limitnya, apakah mudah menentukan limitnya? Oke, pakai ketak samaan di dalam integral ya. Oke, eh, kamu coba, kamu coba. Ya, oke. Itu teorema Taylor untuk fungsi satu peubah. Nah, sekarang saya mau mencari teorema Taylor untuk dua peubah. Nah, caranya pintar sekali, pintar sekali. Saya definisikan peubah T gitu ya. Jadi nanti fungsi f AB itu saya modifikasi menjadi f dari AB ditambah T dikali X minus Y minus AB dengan pusat di T90. Oke. Jadi ini itu adalah apa? Kalau teman-teman tahu ya. Jadi ini adalah kalau titik A, B itu titiknya di mana? A, B itu titiknya di sini. Yaitu adalah A, B, ini A, B. Ditambah dengan T dikali dengan X, Y minus AB. Jadi kalau saya punya X, Y-nya yang di sini tadi, X, Y minus AB itu adalah apa? Itu adalah vektor ini. Ya teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau begitu T-nya sebenarnya 0, dia menjadi FAB. Teman-teman setuju ya? Oke ya. Ketika T-nya sama dengan satu, dia menjadi fxy yang kita mau gitu ya. Jadi pintar sekali. Jadi GT-nya ini saya anggap kan karena sekarang F dari AB ditambah T dikali X minus A ditambah T itu adalah apa? Jangan lupa teman-teman, titik ditambah arah dikali T. Itu adalah persamaan garis ya teman-teman ya. Jadi garis dari AB ke apa dengan arah vektor XY minus AB dikali dengan T. Oke ya. Jadi lalu saya tailorkan aja dengan pusat di T sebenarnya 0. Oke. Jadi tailornya itu adalah tentu saja G0 ditambah G aksen 0 dikali T ditambah G double aksen 0 dibagi 2 faktorial dikali dengan T kuadrat dan seterusnya. Dengan cara yang seperti ini nanti T-nya saya set 1 sehingga saya akan mendapatkan fx, y. Ya, teman-teman ya. Saya lihat dulu di 0. G0-nya sebenarnya FAB. Lalu saya cari G aksen T. G aksen T itu siapa? Teman-teman jangan lupa, G itu sama dengan F, tapi F itu fungsi dari X dan Y, X-nya fungsi dari T, Y-nya fungsi dari T. Sehingga kalau diturunkan terhadap T, nanti bisa gini, teman-teman. Dan bisa yang jalur bawah. Jadi ini adalah F turunan terhadap komponen pertama fx dikali dengan dievaluasi di A plus Tx minus A. Ini dievaluasi di titik ini tentu saja ya. Dikali dengan X minus A gitu. X minus A dari mana? Ya turunan ini. Turunan ini terhadap turunan ini terhadap T. Yaitu adalah maaf, komponen pertamanya ya. Komponen pertama diturunkan terhadap T, maka hasilnya adalah X minus A. Dengan cara yang sama, komponen kedua diturunkan terhadap Y, lalu disubstitusi ininya, lalu komponen keduanya diturunkan terhadap T, hasilnya adalah Y minus B. Oke ya teman-teman ya. Kalau saya substitusi 0, dia akan menjadi fx a, b dikali x minus a ditambah fy a, b dikali y minus b. Dan tentu saja ini adalah apa? Ini adalah aproksimasi linier gitu ya. Ketika Lx y sebenarnya FAB ditambah fxAB x minus a ditambah fyAB y minus b ini menjadi apa? Ini menjadi persamaan bidang gitu ya, persamaan bidang singgung kalau teman-teman masih ingat ya. Biasanya di sininya pakai fxy. Fxy min FAB ditambah sama dengan fx di titik AB dikali x minus a ditambah fyAB dikali dengan y minus b. Cocok. Tinggal sekarang turunan keduanya. Turunan keduanya adalah apa? Tadi sekarang saya punya eh, turunan dari G aksen ya. G aksen itu fungsi dari fx dan fy. Fx itu fungsi dari x dan y dan masing-masing fungsi dari x dan y. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman, yang pertama langkah pertama fx dulu yang ini. Nah, ini fx diturunkan terhadap x di titik yang sama
dikali dengan fx diturunkan terhadap x dikali dengan turunan komponen pertamanya terhadap t adalah x minus a. Tapi jangan lupa, yang pertama itu tadi ada x minus a-nya. Jadi x minus a dikali x minus a menjadi x minus a pangkat 2. Gitu ya. Itu baru satu. Lalu yang kedua, fx diturunkan terhadap y di titik yang sama. Lalu ini x minus a bawaan dikali dengan y minus b. Turunan dari komponen kedua, yaitu ini terhadap p, yaitu y minus b. Oke teman-teman ya. Teman-teman lalu FY juga sama. Ada X, ada Y, masing-masing T. Maka saya punya ini FYX, FYY, dan terakhir adalah FYY gitu ya. FYY. Nah oke. Kalau dalam kasus FXY-nya itu adalah turunan parsialnya itu adalah continue, maka FXY dan FYX sama maka FXY dan FYX itu bisa saya gabungkan jadi dua. Ya, jadi hasilnya adalah ini FYY dikali dengan Y minus B. Maka kalau saya substitusi turunan keduanya ini menjadi FXX AB kali ini dikali dengan ini. Ya, teman-teman ya. Sehingga nanti saya dapatkan teorema Taylornya. Oh, teorema Taylornya ini ya. Oke, jadi saya punya ini teorema Taylornya. Jadi ini FG0 tambah yang suku kedua itu G aksen nol. Loh Pak, tadi kan ada T-nya. T-nya kamu substitusi satu kan? Jadi nanti T kuadrat, satu kuadrat. Lalu ini ada satu dibagi dua faktorial dikali dengan ini yang sudah kamu dapatkan tadi. Ini kurang bagus ya, seharusnya do kuadrat F dx kuadrat di titik A, B. Gitu ya, X minus A. Karena ini bukan di sembarang titik, tapi di titik A, B. Bukan di sembarang titik X ya. Dengan cara yang sama ini dengan suku sisanya R2-nya itu dengan panjang norma dari norma dari H dikuadratkan itu sama dengan 2. Artinya H sama dengan 0. Artinya ini suku sisanya harus yang lebih tinggi dari 2. Misalkan X minus A pangkat 3 misalkan. X minus A pangkat 2 dikali dengan Y minus B misalkan seperti itu ya. Jadi itu harus ini. Nah, teorema Taylor ini dapat diperluas. Mudah sekali. Caranya gimana, teman-teman? Ya, sama dengan cara yang tadi. Ya, dengan cara yang tadi. Oke, jadi saya pikir itu tidak masalah. Selain itu, nah kebalikannya berlaku. Kebalikannya berlaku. Kalau misalkan saya punya suatu fungsi gitu ya. Nah, ini. Saya misalkan fx-nya itu dengan e pangkat x satu tambah x ditambah x kuadrat per 2 faktorial tambah x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat 4 per 4 faktorial. Maka f dari x plus y itu kan adalah e pangkat x plus y. Gitu ya teman-teman ya. Maka saya bisa menggunakan sifat, ya tinggal saya substitusi aja gitu ya. Bahwa tadi kan f, maaf, kalau saya punya f, ini kan tinggal saya ganti aja jadi x plus y, x plus y, x plus y, x plus y. Ini kan jadi ini satu plus x, satu plus x pangkat 2 gitu ya. Dan ini hampirannya di sekitar 0,0, di sekitar 0,0 karena ini di hampiran di sekitar x dengan 0 ya. Ini x dengan 0. Maka ini di x-nya sekitar 0,0. Nah, jadi saya bisa mendapat hampiran ini. Pertanyaannya, kalau saya mencari hampiran Taylor order 2, apakah ini juga? Gitu ya. Jadi kalau saya punya hampiran yang lain, tapi order 2, tapi juga masih tetap di sekitar X dan Y sebenarnya 0, pertanyaannya apakah dia merupakan Taylor di sekitar X, Y di 0,0? Ternyata jawabannya positif. Gitu ya. Kalau tadi saya punya fungsi, saya bisa tailorkan. Pertanyaan sekarang saya punya fungsi menggunakan tadi aturan Taylor, saya punya fungsi lain, tapi tidak didapatnya menggunakan tadi turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Nanti ternyata jawabannya adalah sama saja. Ya, nah di sini kamu bisa coba lihat ya. Fx plus y-nya pangkat x, turunan terhadap x adalah ini, turunan terhadap y adalah ini. Fxx, Fxy, dan Fyi juga adalah sama. Pangkat x plus y ya teman-teman ya. Artinya apa? Fxy ini dihampiri oleh F00 tambah Fx di titik 0,0 dikali x minus 0 ditambah Fyi 00 dikali dengan y minus 0 ditambah setengah dari kali ini yang syarat tadi. Tapi A, B-nya diganti 0,0 gitu teman-teman ya. Hasilnya ternyata sama saja. Sama saja.
Dari mana, Pak? Dari ini, kesamaan kebalikan dari teorema Taylor. Ya. Nah, kebalikan dari teorema Taylor itu membutuhkan lemma dari kesamaan dua polinom. Ya, lemma kesamaan dua polinom ini menyatakan apa? Coba saya apakah ada? Nah, kira-kira gini ya. Tadi kita udah lihat kalau PX ya dikurangi P bintang itu nggak mungkin dia ordernya itu lebih kecil dari K. Karena kalau order lebih kecil dari K, maka ketika X mendekati 0,0 dia bukan 0 tapi akan menuju plus atau minus tak hingga atau tidak ada. Ya, secara umum tidak ada. Kalau dia sama dengan ini selisihnya itu order K, kalau selisihnya order K, maka juga nggak mungkin nol. Pasti dia adalah konstan gitu ya. Artinya dia ini PXY dikurangi P bintang XY itu harus derajatnya itu lebih tinggi dari K gitu ya. Kalau dia memenuhi ininya sebenarnya nol. Tapi kan ini dua polinomnya derajat K. Kapan dia bisa mungkin? Kalau selisihnya nol gitu ya. Kalau selisihnya nol ditambah dengan ya selisihnya nol, maka saya punya nanti ininya nol. Sehingga kalau selisihnya nol, artinya PXY-nya harus sama dengan P bintang XY. Oke ya, teman-teman ya. Jadi kira-kira intinya itu. Setelah itu, maka saya bisa kalau misalkan fx adalah fungsi yang mempunyai turunan ketiga yang kontinu di himpunan tutup D, AB titik dalam dari D, X Y anggota D, P bintang di titik X minus Y, X minus A, Y minus B adalah polinom derajat 2 sehingga limit fx dikurangi P bintang ini itu sama dengan nol sama yang tadi itu, lemma kesamaan dua polinom. Jadi sampai sampai 2 dia adalah sama dengan nol gitu ya. Maka P bintang X minus A Y minus B itu adalah polinom Taylor derajat 2 untuk fungsi f gitu ya. Kalau fungsi f-nya ini dan limitnya ini oke. Nah, caranya gimana? Dengan mudah hal ini dapat dilihat dari misalkan Px minus A Y minus B adalah polinom Taylor derajat 2. Maka saya punya Px min A ini akan lebih kecil sama dengan Px minus A Y minus B dikurangi Fxy ditambah dengan Fxy minus ini. Oke ya. Jadi nanti Pxy minus Fab berdasarkan hasil ini sembarang polinom. Jadi P bintangnya itu sembarang, yang P-nya itu yang polinom Taylor ya, gitu ya. Jadi yang depan polinom Taylor, yang belakang P bintang yang bukan polinom Taylor. Tapi ini sembarang polinom derajat 2 berlaku limitnya harus sama dengan 0. Gitu ya, teman-teman. Ini artinya apa, teman-teman? Kalau ini limitnya sama dengan 0, artinya selisih F dengan P bintang itu dia ordernya lebih tinggi gitu ya, teman-teman ya. Oke. Karena F-nya punya turunan ketiga, bisa punya turunan keempat, bisa punya turunan kelima, artinya bisa suku ada koefisiennya gitu ya. Oke, nah jadi dalam kasus itu maka saya punya ini P dikurangi F ditambah F dikurangi ini dan masing-masing ini itu limitnya sama dengan nol gitu ya. Jadi karena ini menuju nol maka P minus P bintang dibagi H kuadrat untuk X yang menuju AB dia juga adalah nol. Berdasarkan apa teman-teman? Berdasarkan lemma ketaksamaan dua polinom tadi ya. Bahwa nanti yang ruas ini apa yang P-nya polinom Taylor order 2 T, sorry P bintangnya Taylor, wah saya kebalik tadi ya. P bintangnya Taylor, P-nya sembarang sembarang ya, maka nanti selisihnya itu akan menuju nol gitu ya. Oke, jadi karena ini selisihnya menuju kuadrat ini menuju nol, maka P-nya sama dengan P bintang. Oke, jadi P-nya itu adalah sembara. Oh, ini terbalik ya. Ini P-nya adalah polinom Taylor, P bintangnya ya oke lah. Tapi kira-kira kamu mengerti lah maksudnya. Ya, oke teman-teman ya. Oke, saya pikir detailnya kamu coba pelajari lagi ya. Coba kamu lihat lagi. Tapi kira-kira seperti itu. Hasilnya bahwa kalau saya punya polinom eh, Taylor dengan order berapapun, nanti ternyata bisa saya dapatkan hasilnya akan sama saja. Makanya ini yang membuat teman-teman, ketika teman-teman masih ingat nggak, ketika teman-teman punya ini ya, sin X gitu. Teman-teman tahu di sekitar nol itu menjadi X min X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial ditambah gitu ya teman-teman ya. Lalu X dikali sin X itu adalah apa? Nah ini kan tinggal dikali dengan X saja. X kuadrat min X pangkat 4 per 3 faktorial ditambah X pangkat 6 per 5 faktorial ditambah gitu.
Nah, ini kan didapatnya tidak lewat Taylor, tidak dicari dulu turunan dari X in X, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Tapi hasilnya akan sama saja. Ya, kok bisa? Ya karena ini kebalikan dari teorema Taylor, gitu ya. Oke, saya pikir itu saja ya. Terima kasih.